kelahiran anak keduanya. Terima kasih Mbak Titi, teman-teman media semuanya yang udah dari tadi pagi. Mohon maaf sebelumnya. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah lahir putri kami yang kedua, atau anak kedua kami, yaitu Kaima Jaina Agira. Ibunya udah nggak percaya. Alhamdulillah telah lahir sehat di RSU Menteng, udah Menteng. Ya, itu makanya Dokter Nando, dokter kece kita, dan juga staf dari RSU Menteng, dan dokter juga, dokter Melani juga. Nah, iya, ini dia penampakan yang sangat imut, lucu kayak bapaknya. Oke. Dan kemarin lahirnya tuh di tanggal 2 September 2022 jam 8.53. Ya. Jam 8.53. Itu alhamdulillah lahir. Oke. Proses bersalinnya panjang dan tingginya panjang dan beratnya mungkin Kak? Kalau proses bersalinnya nggak begitu panjang ya Dok ya. Karena memang yang kedua ini kita sesar. Jadi kita nggak goyang aja. Jadi kayak apa namanya, memang kita menginginkan untuk sesar gitu. Jadi prosesnya tidak begitu lama sih. Kita dari tanggal 1 sudah masuk di RSU Menteng, Bunda Menteng, terus akhirnya jam 8 pagi itu kita udah siap-siap masuk ke ruang bersalin. Alhamdulillah istri saya yang jam 7 udah, iya maaf, jam 7 sudah masuk ke ruang bersalin, udah siap persiapan segala macam. Deg-degan, iya, dari istri saya deg-degan. Kalau saya deg-degannya kayak, wah ini bakalan mirip siapa nih? Ini bapaknya, alhamdulillah lebih ke bapaknya. Gitu. Iya, mungkin proses ini juga enak sih. Iya. Nah, iya. Nah, itu dokter yang bisa jelasin. Namanya juga yang katanya paling ini dia bisa ini. Kalau itu kan kita butuh kayak 3 hari ya untuk ngasih tahu, karena memang butuh istirahat untuk dianya sendiri. Kalau sekarang dengan proses erak itu lebih cepat ya. Mungkin dokter yang bisa ngejelasin. Mungkin dokter kenapa bisa langsung. Dokter, iya. Dokter Nando, dokter Resi yang bisa menjelaskan. Dokter kesayangan semua. Jadi mungkin Ya. sekilas cerita ini kan jadi prosesnya biasanya kata orang kan kalau berhasil satu kali itu sakit ya, lebih sakit ya. Tapi ternyata ini ya asli aja ya. Malah kali kedua kan saya mau ngomongin bahasa Indonesia. Keliling. Saya harus kerja. Jadi intinya proses persalinannya lancar. Kemudian prosesnya menggunakan teknologi RAX. Mungkin teman-teman semua udah tahu ya. Nanti mungkin sedikit dijelaskan sama Dokter Resi. Cuma kalau dari sisi kandungannya sebenarnya proses metode RAX dan metode sebelumnya sebenarnya sama saja. Jadi metode operasinya sama, jumlahnya sama. Cuma mungkin yang sedikit kita lebih tekankan kalau kita ingin metode RAX ya, maka itu persiapan selama kehamilannya harus bagus. Jadi mungkin dia setiap kontrol itu kalau kita ketemu diingetin harus makannya harus banyak. Jadi banyak daging, banyak ayam, banyak buah yang bergizi supaya pada saat persalinan itu hemoglobin bagus, kemudian juga kalau tinggi, jadi semuanya siap untuk dilakukan metode RAX oleh dokter anestesi. Seperti itu. Mungkin Dokter Resi kali mau sedikit mengenai RAX-nya ya. Ya, jadi alhamdulillah kemarin dia masih berjalan lancar ya. Alhamdulillah. Ya, seperti di awal kita lakukan dengan sistem ERAS ya. ERAS itu kepanjangan dari Enhanced Recovery After C-Section. Jadi dengan sistem ERAS sendiri diharapkan tuh mobilisasi bisa berlangsung lebih cepat. Yang dulunya tanpa sistem ERAS itu mobilisasi baru bisa dilakukan setelah 24 jam setelah selesai operasi. Tapi dengan sistem ERAS yang kita lakukan di sini dalam waktu 3-4 jam setelah selesai operasi, ibu dia alhamdulillah udah bisa coba mobilisasi, coba bisa duduk, ya. Kemudian berdiri, itu sudah kita lakukan. Dan untuk
puasa pun langsung ketika dari ruang pembelajaran sudah bisa mulai makan atau minum, itu bisa kita lakukan. Kalau dulu mungkin puasa masih lanjut ya, setelah selesai operasi masih lanjut dulu puasa, tapi sekarang sudah bisa kita lakukan. Jadi sistem RF ini ternyata dari penelitian sangat membantu untuk ibu persalinan sesar ya, untuk melakukan mobilisasi, tapi tanpa mengurangi untuk nyeri yang terjadi ya. Tetap obatan nyeri kita berikan ya, jadi nyeri yang terjadi bisa diminimalisir ya, insyaallah mudah-mudahan sih tidak ada ya kebiayaan ya. Jadi seperti itu dari sistem RF sendiri. Ini dari penjelasan saya jauh ini cukup. Oke, baik. Kesehatan bayinya sendiri, RF ini juga mungkin ada penilaian yang tinggi mempercepat proses isolasi. Iya, jadi selamat untuk kehadiran bayi keduanya. Ini sudah canggih ibunya karena ada anak kedua gitu ya. Mungkin ditambah lebih bagus lagi ya karena tadi dengan RF ini mobilisasinya cepat, duduknya bisa cepat, menyusuinya jadinya lebih tidak sakit ya. Kalau dulu mungkin 24 jam pertama menyusui bayinya harus miring kanan, miring kiri, nggak bisa langsung duduk gitu. Sekarang mungkin nggak bisa langsung duduk. Lalu juga menurut saya posisi dan perlekatan bayi menyusui di awal itu sangat penting dan lebih tepat kalau kita posisinya duduk gitu. Lebih mantep, kitanya bisa juga mengkoreksi sendiri gitu ya. Jadi bayinya sendiri alhamdulillah sehat. Nangisnya awal-awal agak seperti anak kucing, sopan ya, gitu. Tapi halus. Terus sempat kita lakukan inisiasi menyusu dini juga ke ibunya. Lalu dilanjut lagi dengan ayahnya di ruang pemulihan sambil menunggu ibunya selesai operasi sama dokter Nando. Ya, nempel sama ayahnya tenang banget. Ayahnya juga karena ada anak kedua kali juga lebih tenang. Bayinya langsung nggak ada nangis, saturasi oksigen, semua frekuensi nadi segala macam bagus. Lalu setelah ibunya balik selesai operasi ke kamar pemulihan, ditempelkan lagi ke ibunya. Kita lanjut lagi skin to skin, patah kulit lagi dengan ibunya. Ya, jadi hasilnya juga banyak ya karena proses ininya lancar ya, proses untuk memulai menyusui awalnya. Panjang. Oke, Kak Gia, ada bedanya nggak sih dengan anak kedua nih, dengan anak pertama? Bedanya mungkin yang sekarang malah lebih deg-degan, lebih agak deg-degan karena lebih tahu apa namanya, oh prosesnya bakal kayak gini gitu. Terus dari itu tapi kita itu yang lebih enaknya bisa langsung gerak, langsung duduk dan menyusui itu rasa banget. Kalau sebelumnya kan harus tiduran kiri kanan ya agak susah ya. Kalau sekarang bisa langsung duduk dan itu memudahkan banget gitu. Lebih nyaman. Kalau untuk nama dan artinya? Siapa ibunya? Oh, salah. Namanya itu Kaima Jena Agira. Artinya Kaima itu abadi, Jena itu anak yang ramah dan rendah hati selalu, Agira itu anak diatara. Jadi anak diatara yang insya Allah ramah dan rendah hati selalu. Panjang tinggi. Panjang tinggi. Berat badan. Panjang berat badan. Panjang dan berat. Panjangnya itu 46 cm. Panjangnya kalau aku salah. beratnya itu 28,86. Kalau masih sempat gelap. Kakaknya gimana nih setelah melihat adenya? Kayak gemes-gemes banget. Jadi sebenarnya ini yang menariknya adalah kalau ditegang di ibunya tuh selain apa namanya lahiran, kalau tegang di saya itu adalah lebih ke gimana menyesuaikan kakaknya. Karena beberapa bulan sebelum dia lahiran kan punya ketakutan adalah gimana nih sebagai orang tua kita bisa aja nggak apa sih ngobrol dengan setiap kali ke kontrol ke Bunda RS Menteng itu selalu nanya sama dokter gimana sih Adil, karena anak pertama anak kedua itu beda gitu ya. Bahkan karena waktu itu saya masih ngeliatnya rasa cinta itu lebih kepala tuh kayak
mungkin karena ibunya yang udah harus handle adiknya, jadi akhirnya aku lebih ke kaliannya gitu. Sampai akhirnya punya ketakutan di mana kayak bisa nggak ya jadi ayah yang adil gitu antara kalian sama Kaima. Kemudian kan yang namanya orang tua ya takut gitu kalau aku kan dulu kan kayak aku aja kadang-kadang suka dibedain tuh dia kakak kamu gitu. Mungkin ada trauma kali ya dong ya. Gitu. Makanya aku harus belajar mempertahankan itu sih. Cuman alhamdulillah kalian udah bisa nerima adiknya dari awal pun dia udah diajarin, udah diikutin gendong langsung. Bentar lagi akan ada adik, bentar lagi kalian bakalan ngajarin adiknya ya, ngajak main adiknya ya, kasih tahu nih ini mainan kakak dan kamu main ya. Dia diikutin, diikut sertakan supaya dia ngerasa juga oh aku dikasih tanggung jawab nih. Sampai sekarang nih kayak tadi aja pagi-pagi begitu adiknya begitu mau jemput adiknya ke ruang suster itu tuh dia udah langsung udah kayak oke, kita jemput, lari, dia udah happy. Kita belum boleh masuk, dia udah main masuk aja. Itu kenapa nangis? Kasihan, jangan nangis ya. Nah, cukup ya, it's okay. Apa ya, dokter Randu tuh, dokter Randu juga kayak anak kamu kan anak saya guyon loh, guyon dengan saya. Iya, jadi alhamdulillah dia sudah tahu tanggung jawab sebagai kakak. Insya Allah. Berbagi tugasnya mungkin seperti apa? Kalau untuk dia mana buat anak dua antara aku sama Kara, sebenarnya lebih ke kayak tadi misalnya aku lagi nyusuin gitu, terus dia pengen sama aku ya sama Kara, diajak nyusu kakaknya, diajak main, jadi dia udah mulai agak minta perhatian aku karena mungkin udah beberapa hari ini kan sama neneknya gitu, terus dia udah berbagi aja jadinya pas dia udah mulai mau ke aku ini dulu sebentar terus Kara ambil ajak main gitu sih, lebih untuk perhatiannya aja sih sebenarnya. Iya. Ini ada informasi khusus ya sama Bapak. Iya. Untung saya punya dokter yang canggih. Ya, dokter 3 anak jadi gue ini curhat karena yang susah itu adalah ya buat saya adalah pelajaran ketika kita mau menjadi kalau untuk jadi orang tua pertama mungkin belajar sama orang tua itu udah pasti sih. Cuma kalau kita anak kedua, anak berikutnya gitu kan pasti belajar juga sama teman-teman kan. Salah satunya ya kita harus nanya orang-orang yang terdekat yang paling mengerti lagi gitu. Jadi sih hal seperti itu. Semalam udah ngerasain begadang-begadang gitu ceritanya tuh. Serunya ya merasakannya. Tapi alhamdulillah mungkin karena ini anak kedua dan ada proses terbaru dari saat ini memudahkan Kia tuh akhirnya udah bisa banyak gerak, terus jadinya dia juga ngompak udah lebih lancar juga. Jadi ada jam dimana kita tuh bisa tertidur puas dengan tenang karena RS udah semuanya boleh nanti bantuan suster yang boleh nanti tolong dikasih susu kita mau tidur dulu. Jadi prosesnya paling kita tidurnya sampai jam 2 jam 3 ya. Habis itu ya agak telat saya. Dia jam 7 udah bangun, jam 9 udah bangun. Tahu ya? Iya. Gitu. Ya udah lebih paham gitu. Yang pertama deg-degannya, tapi yang kedua deg-degan cuma deg-degannya beda. Ini kan dapat cewek lagi nih kak. Ini gak sih kayak barang-barangnya dari kakaknya longsoran, gitu, longsoran. Terus udah nyiapin kamarnya belum sih? Longsoran iya sebagian, nambah banget, nambah tetap ada. Jadi istri saya tuh kalau udah ini kayak warnanya udah nggak terlalu putih, iya harus putih, jadi harus benar-benar baru. Ya aja mau beli baru, pakai kan. Ini belum putih terus tiba barang-barangnya karena kan memang kita juga punya punya ada beberapa keponakan juga. Ada barang dari Rayansa juga. Terima kasih Mama Gigi. Kita menjarah juga kebetulan. Kita menjarah ke Andara. Ya, supermarket Andara. Semuanya ada di situ. Terus akhirnya ada juga ada dari Indonesia, ada Nanas juga, dari teman-teman kita juga ada. Jadi kayak ya alhamdulillah sih maksudnya longsoran juga ada. Tara ini ASI ya? Masih ASI? Iya, masih ASI alhamdulillah. Kalau ASI sampai kapan? Sampai seterusnya. Yang pertama aja kemarin itu kan sampai 1 tahun 8 bulan. Semoga minimalnya segitu bisa nanti bisa sampai 2 tahunnya. Semoga ya. Jadi insya Allah ya harus ASI lah, harus berusaha.
Ini kan cewek lagi. Kedepannya mau nambah lagi cowok nyoba. Nanya kalau nanya sama dia tuh jawabnya tidak jawaban loh. Aku yang jawab, dia yang jawab. Ada jawaban ya? Dari yang punya perut dulu kali ya. Jawab, coba. Kalau aku sebenarnya kalau karena sekarang cewek bukan berarti kayak harus punya anak cowok, enggak, karena buat aku bahagia aja punya anak perempuan dua-duanya gitu. Cuman ya suami saya mungkin ada keinginan sendiri, udah mau lama dokter katanya kalau emang dapat cewek lagi maunya program cowok gimana? Kebetulan saya juga udah bilang ya, itu aku bilang sebenarnya ini apapun gendernya nggak apa-apa, tapi jumlahnya tuh kalau dua kan tinggalnya tiba-tiba nanti begitu kita gede nggak ada yang bisa kita kekep di rumah ya. Jadi kalau tiga tuh ada satu anak yang udah bisa stay di rumah aja dulu gitu, jadi kakak-kakak kamu yang anak buana, jadi yang minimal tiga ya. Kalau bisa 4, kalau boleh 4 enggak lagi. Makanya saya mau bulan bantu namanya nanti karena memang ya buat aku yang namanya anak kan ya kayak orang Jawa dulu banyak anak banyak terjadi, itu saya percaya karena rezeki saya alhamdulillah sampai sekarang jadi cuma saya itu anak saya dari kaya Aiman juga, jadi ya mudah-mudahan jangan stop dulu ya sampai makanya itu stop. Oke, Dulu aja belum. oke. Sekarang ada cuti kerja nggak? Cuti kerja alhamdulillah kemarin nggak ada bang, kemarin udah langsung cuti karena udah kontrak, jadi yang kontrak tetap kita jalanin. Yang maksudnya ongoing itu tuh memang aku batasin sampai maksimal tuh di tanggal 10 baru aku terima kerja lagi. Itu sih. Karena ya rezeki nggak boleh di stop kan. Soal anak mahalnya nanti. Sekolah udah sekolah. Sekolah susu ibunya juga mahal loh. Nama anaknya tuh lucu ya, kayak agak kembar gitu sama yang pertama. Itu emang sengaja. Boleh ibunya. Nggak sengaja sebenarnya, cuma mau pengen namanya dari K lagi biar seragam. Tapi ternyata dapatnya kayak mirip banget gitu, cuman ya udah. Bapaknya request pengennya inisialnya sama, jadi ibunya PR-nya inisialnya sama. Dokter, proses kelahiran agak sulit masih. Iya.